Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Violita Denata Putri SDR MKEP selaku dosen program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan dengan topik mengidentifikasi ketidaknyamanan dan komplikasi kehamilan serta merencanakan asuhan kebidanan yang tepat. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan memiliki bobot 5 SKS, 3 pada teori dan 2 pada praktikum. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan mengintegrasikan sistem pembelajaran STL sehingga seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada pencapaian pembelajaran mahasiswa. Materi yang saya ajarkan pada kesempatan ini merupakan sub CPMK ke-6, yaitu mengidentifikasi ketidaknyamanan dan komplikasi kehamilan serta merencanakan asuhan kebidanan yang sesuai. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama yaitu mengidentifikasi ketidaknyamanan pada kehamilan berdasarkan trimester, yang kedua menganalisis hubungan antara keluhan ibu hamil dengan perubahan fisiologis selama kehamilan, yang ketiga yaitu menentukan edukasi dan intervensi non-farmakologis yang aman sesuai dengan kondisi ibu, dan yang terakhir yang keempat membedakan keluhan normal dengan tanda bahaya kehamilan serta menyusun rencana asuhan kebidanan yang tepat. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu yang pertama delivery, yang kedua yaitu interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Pada tahap delivery, saya memulai pembelajaran melalui persepsi dan pemaparan tujuan pembelajaran. Kemudian menyajikan clinical trigger berupa studi kasus ibu hamil dengan berbagai keluhan yang umum ditemukan di pelayanan antenatal. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan media LCD, presentasi serta skenario kasus yang relevan dengan praktek kebidanan, sehingga mahasiswa memperoleh gambaran nyata sebelum melakukan analisis. Selanjutnya, pada tahap interaction, saya menerapkan case method dan SGD, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi ketidaknyamanan berdasarkan trimester, menganalisis hubungan keluhan dengan perubahan fisiologis kehamilan, membedakan keluhan normal dengan tanda bahaya, serta menyusun edukasi dan rencana asuhan kebidanan berdasarkan rekomendasi dari WHO, buku KIA, ACOG, dan artikel ilmiah terkini. Nah, selama diskusi, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan tematik, umpan balik, dan penguatan konsep sehingga mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan klinis. Nah, pendekatan case method dalam kerangka OBE ini membantu mahasiswa mengaitkan teori di penyelesaian masalah yang nyata. Selanjutnya, pada tahap asesmen, saya menggunakan penilaian autentik melalui observasi diskusi, presentasi kelompok, penugasan analisis kasus, dan rubrik yang menilai ketepatan identifikasi masalah, ketepatan intervensi, kualitas edukasi, serta kemampuan menyusun rencana asuhan kebidanan berbasis bukti. Nah, pembelajaran diakhiri dengan refleksi bersama untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa dan memberikan umpan balik terhadap pencapaian sub CPMK ke-6. Hasil pembelajaran menunjukkan mahasiswa mampu membedakan ketidaknyamanan normal dengan komplikasi kehamilan serta menyusun rencana asuhan kebidanan secara sistematis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin. Baiklah, demikian deskripsi proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selanjutnya saya akan memulai kegiatan pembelajaran bersama mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang, Kembali lagi bersama saya kita di pertemuan 11 ya. Setelah kemarin sudah sama Bu Zakia tentang screening risiko maternal terhadap ANC. Ya, dari ANC kemudian kita masuk ke pertemuan 11 tentang gangguan ketidaknyamanan pada ibu hamil ya. Nanti si pen tolong di absen bagi teman-temannya yang nggak hadir ya. Ya. Oke, ini kemudian kita langsung aja ya, kita masuk ke gangguan ketidaknyamanan pada ibu hamil ya. Di sini apa yang inti dari kita adalah mengenali keluhan fisiologis ya. Fisiologis artinya yang alami ya. Oke. Kemudian memberikan asuhan yang aman dan mendeteksi tanda bahaya ya. Oke, kita bahas ini dulu ya. Apa yang dibutuhkan dalam pemberian materi ini adalah nih, kalian mampu nih mengelompokkan ketidaknyamanan berdasarkan trimester. Trimester ada berapa? 3 ya, trimester 3 artinya pandai mengelompokkan ketiga trimesternya. Kemudian yang kedua, mengaitkan keluhan dengan perubahan fisiologis kehamilan. Nah, kemudian yang ketiga ada memberikan edukasi dan intervensi non-farmakologis yang aman pada ibu hamil ya, karena nggak semuanya nih kita bisa pemberian farmakologi pada ibu hamil. Nah, yang keempat adalah membedakan keluhan yang normal dari tanda bahaya. Nanti akan kita bahas bagaimana dan apa-apa aja tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, ya, intinya adalah tujuan akhirnya asuhan yang nyaman, aman, individual, dan berorientasi deteksi dini. Tetap kita bahas deteksi dini karena penting ya untuk antenatal, untuk kehamilan ya. Oke. Nah, nih mengapa ketidaknyamanan itu muncul? Lihat, ada dari beberapa faktor ya. Faktor pertama adalah faktor hormonal. Nah, di mana progesteron memperlambat motilitas cerna
ya. HCG berperan pada mual awal kehamilan. Makanya pada ibu hamil trimester awal itu rentan terjadinya mual, ya. Kemudian nih dari faktor mekaniknya, pembesaran uterus mengubah pusat gravitasi dan menekan lambung, kandung kemih serta vena. Jadi ini ada perubahan mekanik ya semasa kehamilan sehingga terjadilah ini semua. Oke, selanjutnya di bagian sirkulasi. Nah, sirkulasi ini adalah peningkatan volume darah dan vasodilatasi yang mempengaruhi suhu tubuh, pusing serta edem ringan. Edem atau udem ya, ini bisa disebut udem kita biasanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling banyak adalah psikologis dan gaya hidup. Ya, di mana adanya kecemasan, pola tidur yang tidak teratur, aktivitas ya, karena banyak ibu hamil yang menganggap kehamilannya mengganggu aktivitas ya. Kemudian nutrisi yang seperti apa yang tidak terpenuhi selama kehamilan, ibunya susah makan atau pilih-pilih makan, itu juga menjadi sesuatu yang patut menjadi faktor dari ketidaknyamanan yang muncul pada ibu hamil ya. Nah, kemudian beban kerja dapat memperberat keluhan ya, ini bagi ibu-ibu yang bekerja ya. Oke. Nah, keluhan semasa kehamilan ini dia tadi terbagi menjadi 3 ya. Untuk yang trimester awal, adaptasi hormonal ya, dimana apa yang terjadi adalah mual muntah, mudah lelah, sering berkemih, nyeri pada payudara. Oke. Ada yang tahu salah satunya apa faktor penyebabnya? Kalau yang dari segi hormonal, udah pasti hormonal, tapi biasanya mual muntahnya disebabkan apa? Bau yang menyengat ya. Jadi ibu hamil itu sensitif terhadap bau, itu banyak ya, nggak 1-2 aja. Dan kemudian apa lagi? Mudah lelah ya, karena dia perubahan ya, perubahan psikologi. Nah, kemudian ini ada lagi yang pada trimester kedua, pertumbuhan uterus. Nah, trimester 2 dari trimester 1 tentu makin terjadi pembesaran perut ya, pembesaran uterus. Nah, sehingga apa yang terjadi? Adanya nyeri punggung, konstipasi. Ya, ini yang banyak terjadi pada ibu hamil trimester 2 ya. Nah, kemudian yang trimester 3 ini biasanya yang paling berat yang dialami oleh ibu hamil. Karena apa? Semakin besar juga perutnya, uterusnya ya. Berarti semakin banyak yang ditanggung oleh ibunya. Yang dibawa ibunya selama hampir 9 bulan di sini yang memasuki trimester ke-3. Apa aja itu? Adanya sesak ringan, udem, ya, sulit tidur. Ini yang paling banyak itu adalah biasanya adalah sulit tidur pada ibu. Sulit tidur pada trimester 3 biasanya disebabkan karena apa? Tidur. Oke, tidur udah nyaman karena perutnya sudah besar. Apalagi sering buang air kecil ya. Sering buang air kecil karena tekanan uterus yang semakin membesar ya. Apalagi makin turun penurunan yang bagian terbawah janin ya, semakin menekan kandung kemih ibunya ya. Itu yang terjadi pada trimester ketiga ya. Tapi tidak semua ibu mengalami keluhan yang sama ya. Nilai intensitasnya ya, durasinya dan dampaknya pada ibunya ya, tergantung karena tiap ibu hamil itu berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ketidaknyamanan per trimesternya ya. Yang pertama ini kita bahas pada trimester 1, apa aja adaptasi hormonal yang paling dominan ya. Yang pertama apa? Mual dan muntah ya. Mual dan muntah di sini apa penyebabnya? Mengapa terjadi? Yaitu adanya perubahan HCG, estrogen dan sensitivitas ya. Jadi sensitivitas bau ya, ini yang menyebabkan mual dan muntah dan ada perubahan HCG dan estrogennya. Nah, kemudian edukasi apa yang bisa kita berikan adalah makan sedikit tapi sering. Hindari apa yang menjadi penyebab atau pencetus ya. Misalnya nih, ibu yang mual muntah, hindari apa? Roti yang beragi ya. Roti yang beragi diganti dengan apa? Ya, itu biskuit atau dapat juga dengan teh hangat yang bisa membantu mengenakkan lambung ibu ya. Ini bisa kita jadi dari pencetusnya. Dan juga makan sedikit tapi seringnya tetap ya, harus kemudian dengan asupan cairan biar nggak dehidrasi. Oke, lanjut kita mudah lelah ya. Ini mengapa itu terjadi? Itu adaptasi metabolik dan peningkatan kebutuhan energi. Nah, di sini dia. Apa edukasi yang harus kita berikan adalah istirahat yang cukup ya. Kemudian nutrisi seimbang, tetap aktif sesuai dengan toleransi istirahatnya. Ini dia ya, biar nggak mudah lelah. Kalian aja kalau diporsir terus pasti cepat lelah, ya kan? Coba aja semuanya diasup gimana? Ya, maka itu kita butuh toleransi istirahat di sini ya. Nah, kemudian di sini adalah sering berkemih. Ini sering berkemih ini adalah disebabkan oleh aliran darah ginjal meningkat dan kandung kemih lebih sensitif, ya. Kemudian ditangani dengan apa? Cukup minum siang hari, yang malamnya kurangi minum. Itu dia ya. Dan jangan menahan buang air besar. Dan gimana lagi caranya adalah deteksi, ada nggak nyeri pada ibunya, ya. Kalau nyeri apa yang terjadi? Kemungkinan ISK, infeksi saluran kemih ya, makanya kita perlu deteksi adanya nyeri atau enggak di sini ya. Nah, kemudian payudara tegang. Di sini disebabkan oleh peningkatan hormon dan vaskularisasi jaringan payudara. Makanya payudara ibu yang trimester 1 itu rentan terjadi
penegangan. Ya, ini dia. Apa yang harus disarankan pada ibunya adalah menggunakan bra yang longgar ya, biar ibunya nyaman. Ini ya, biar nggak terjadi gangguan tidak nyamanan ibu tersebut karena payudaranya tegang. Nah, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Oke, kompres hangat. Kompres hangat ini merupakan salah satu non farmakologi yang bisa kita lakukan. Jadi nggak harus serba obat gitu ya, karena ini masih dalam kategori normal ya. Nah, kemudian hindari tekanan yang berlebihan. Itu dia ya. Oke. Selanjutnya trimester kedua. Nah, apa yang terjadi pada trimester kedua? Gangguan tidak nyamanannya adalah Oke, ini trimester kedua karena perut ibu yang semakin membesar ya. Ini yang pertama adalah heartburn. Nah, heartburn di sini adalah disebabkan oleh relaksasi sphincter ya, sphincter esophagus ya, dan tekanan uterus di sini. Makanya terjadi heartburn ya. Nah, kemudian apa edukasi yang perlu diberikan adalah porsi kecil, hindari berbaring setelah makan ya, dan kenali makanan pemicu. Nah, ini dia. Nah, yang kedua ada konstipasi disebabkan oleh motilitas usus yang melambat dan zat besi yang dapat memperberat. Mengapa zat besi dapat memperberat di sini adalah karena trimester kedua ini adalah kita dapat memberikan vitamin Fe ya, Fe. Nah, salah satu efek samping dari tablet Fe atau tablet zat besi adalah terjadinya konstipasi. Ya, jadi nanti mungkin bisa disarankan pada ibunya, ibu jangan panik karena ini merupakan salah satu dampak dari tablet Fe-nya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kita berikan edukasi kepada ibu. Caranya gimana lagi? Tambah serat, ya, cairannya diperbanyak, itu dia yang bisa membantu. Kemudian evaluasi suplemennya ya. Ingat suplemen yang diberikan adalah yang dari tenaga kesehatan ya, baik itu bidan, dokter, objin dan sebagainya ya. Pokoknya yang penting tenaga kesehatan. Kemudian adanya nyeri punggung ya. Ini nyeri punggung kenapa adanya? Karena perut yang semakin besar. Perut ibu hamil apa bentuknya? Oke, lordosis ya. Jangan lupakan bentuk ibu hamil ya, lordosis perut yang semakin membesar dan bertambah, kemudian ligamennya lebih lentur. Makanya sehingga terjadinya nyeri pinggang pada ibu hamil ya, karena banyak yang di ligamennya yang terjadi perubahan dan lordosis yang terjadi pada ibu hamil. Nah, kemudian di sini ada juga edukasi ringannya. Edukasi ringannya apa yang perlu diberikan adalah postur, gimana postur ibu. Nah, kemudian alas kaki yang stabil ya, karena hindari yang heels dan sebagainya. Ingat ini ibu hamil ya, jadi bebannya akan bertambah seiring besarnya perut ibu ya. Kemudian lakukan kompres hangat dan bisa juga dengan peregangan. Peregangan di sini seperti apa? Oke, yoga, gym ball, apalagi senam ibu hamil ya, bisa dilakukan peregangan ya, olahraga pada ibu hamil. Nah, kemudian kram tungkai, ini yang terjadi pada trimester kedua adalah perubahan sirkulasi dan beban otot sering terjadi pada malam hari. Nah, apa edukasi yang harus diberikan adalah peregangan betis, gerak pergelangan dan hidrasi yang cukup ya. Cukup minumnya juga. Nah, oke, lanjut kita trimester ketiga, ini yang paling banyak pada ibu hamil ya keluhannya. Karena apa? Di sini juga pusatnya ya. Karena semakin pembesaran perut ibu, janin yang semakin menurun, menekan ya, ini dia. Oke, nih makanya adanya tekanan mekanik yang semakin dominan. Apa aja? Nih, sesak ringan. Apa yang menyebabkan sesak ringan? Oke, diafragma terdorong dan kebutuhan oksigen meningkat. Nah, edukasi yang dibutuhkan apa? Postur yang tegak, kemudian aktivitas yang bertahap, tidur dengan kepala lebih tinggi ya, untuk menghindari sesaknya dan agar sirkulasi oksigen ke otak lebih lancar ya. Nah, kemudian apalagi adanya udem pada tungkai. Nah, ini biasanya trimester 3 itu disebabkan oleh tekanan vena dan retensi cairan nih, retensi cairan yang fisiologis. Ingat masih fisiologis ya. Bagaimana kita melakukan selanjutnya adalah kita evaluasi nih, elevasi tungkai ya. Kemudian hindari yang berdiri lama ya. Ingat ibu hamil itu hindari untuk menggantung kaki ya, karena itu akan menambah pembengkakan pada kaki, pada tungkai ya. Kemudian gerak pergelangan dan tidurnya usahakan miring ya. Kemudian ini sulit tidur ya. Sulit tidur itu disebabkan oleh apa aja? Sering buang air kecil, apalagi? Gerak janin yang semakin aktif. Kemudian apalagi? Sering ngerasa panas atau heartburn ya. Nah, kemudian apalagi posisi ya, ini beberapa gangguan tidur pada ibu. Apa yang harus kita lakukan adalah ya, perbaiki rutinitas tidur. Ya, kemudian bantal penopang diberikan, misalnya di mana? Nah, biasanya kalau ibu sulit tidur, sini ya, atau tidurnya gimana? Relaksasinya, relaksasi dalam bentuk apa biasanya? Apa? Relaksasi apa? Apa kalau relaksasi? Aromaterapi. Nah, aromaterapi dapat diberikan agar tidur ibunya lebih nyenyak, atau bisa dengan musik, ya itu bisa. Oke, kemudian batasi konsumsi kafein, tapi biasanya ibu hamil ini jarang ya kafein. Oke, kemudian Blackstone Hicks di sini ada, ya. Kontraksi latihan ini tidak teratur dan biasanya tidak makin kuat. Ingat itu adalah
kontraksi palsu ya. Jadi dapat dibedakan mana yang kontraksi palsu dan mana yang asli ya. Kalau semakin kencang berarti itu adalah kontraksi asli. Nah, kemudian kalau tidak teratur dan biasanya tidak makin kuat itu adalah yang palsu ya. Berarti istirahat dan evaluasi cairan ya. Kemudian evaluasi cairan dan gimana nyerinya ya. Jadi nyeri makin kencang artinya apa? Butuh kita perhatikan ibunya kalau di sini ya. Sementara kalau berhenti itu adalah yang palsu atau kontraksi palsu. Oke. Nih, lanjut dulu ya. Ini nilai sebelum memberi obat. Ya, ingat ibu hamil itu nggak bisa sembarang dikasih obat ya. Nah, kita kaji dulu sebelum kita memberi obat. Nih, kita akan kaji intensitasnya, durasi penyebabnya, dampaknya, dan usia kehamilannya, gejala penyertanya apa. Ini dia pada kita kaji. Kemudian singkirkan bahayanya nih. Nih, yang bahaya adalah periksa tanda vital dan lakukan penilaian ibu dan janin. Ibu dari pemeriksaan antenatalnya, kemudian janin dari DJJ ya, ini kita harus pantau. Kemudian intervensi, prioritaskan edukasi ya, modifikasi gaya hidup dan cara non farmakologi ya. Ingat nggak segalanya harus diberikan obat. Ini ibu hamil ada 2 nyawa, ada ibu, ada bayi, ada janin, ya. Jadi harus kita perhatikan intervensi yang kita berikan pada ibu ya. Kalau bisa non farmakologi kita lakukan ya. Kalau nggak bisa kita tangani lagi baru disertai obat tapi dengan resep ya. Kemudian evaluasi nilai responnya. Nah, dokumentasikan dan beri safety netting dan jadwalkan tindak lanjut. Ini dia ya. Nih, obat suplemen atau herbal hanya dapat diberikan setelah menilai keamanan kehamilan serta berkonsultasi dengan bidan, dokter, dan apoteker. Oke. Nah, nih tanda bahaya yang kalian perlu perhatikan nih dalam memerlukan pertolongan segera adalah 1, nih perdarahan, pervaginam atau cairan ketuban yang merembes ya. Jadi tolong diperhatikan ya ini ya. Kemudian nyeri kepala yang hebat, nih pandangan yang kabur, di sini bisa juga, dan bengkak mendadak pada wajah dan nah, selanjutnya adalah nyeri perut hebat dan nyeri ulu hati yang menetap nggak berhenti nih, ya, tandanya bahaya pada ibunya. Nah, kemudian sesak berat, nyeri dada, jantung berdebar disertai lemah atau pingsan. Lanjut lagi ada demam tinggi, kejang atau penurunan kesadaran ya. Muntah berat dengan tanda dehidrasi, gerakan janin berkurang atau berhenti dirasakan, dan terakhir adalah kontraksi teratur sebelum waktunya ya, atau keluhan yang cepat. Ya, jadi memang harus diperhatikan. Segera hubungi fasilitas, tetap infokan ke ibunya jika terjadi hal yang di atas adalah segera lakukan rujukan atau kunjungi fasilitas kesehatan ya. Nah, ini saya buat ada kasus ya, studi kasus. Ini sudah kita bagi 3 kelompok aja ya, langsung ya. Oke, ini studi kasusnya, perlu evaluasi atau gawat ya. Ini normal, perlu evaluasi atau gawat. Nah, di sini kasusnya Nyonya R, umur 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 31 minggu. Coba dilihat, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan sering nyeri pinggang sejak 2 minggu terakhir. Sulit tidur pada malam hari, kaki tampak bengkak, terutama pada sore hari. Kemudian sesekali mengalami sakit kepala ringan. Gerakan janin masih dirasakan aktif, riwayat INC sebanyak 5 kali. Nah, dilihat hasil pemeriksaannya. Kemudian data tambahan dari ibu, di sini saya kira kakinya bengkak, kata ibunya. Dan sakit kepala itu biasa karena sudah hamil tua. Jadi masih tetap bekerja sebagai guru. Nah, hasil pemeriksaannya adalah tekanan darah 150, kemudian nadi 90, pernapasan 20, dan suhu 36,8. Berat badan sebelum hamil 52 kilo, berat badan sekarang adalah 66 kilo. Nah, TFU sesuai usia kehamilan, DJJ-nya 144 kali. Oke, protein urinnya positif 2, refleks patella positif, kemudian udem tungkai positif 2, kemudian HB 11,4, tidak ada penurunan. Ya, kita bagi aja nih ya, menjadi 3 kelompok ya. Nih, kelompok pertama identifikasi ya. Kelompok pertama identifikasi ini fisiologis atau enggak ya, biar kita dapat membedakan mana yang fisiologis, mana yang memang butuh penanganan mengalami komplikasi kehamilan. Yang ini fisiologis, kelompok ini jadi kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 tadi ya. Yang ini kelompok 2 yang mengalami komplikasi, dipilah nanti dari ininya. Kemudian ini yang kelompok 3 yaitu buat diagnosis kebidanannya ya. Langsung 3 kelompok aja, dan tentukan prioritas masalah yang harus ditangani. Ya, oke, kita kembali ke soal. Nih, boleh dilihat ya, boleh dilihat. Mungkin ini nanti ini bagi kelompok, kita bagi per kelompok untuk menjawab ya. Silakan kelompok 1. Sudah dapat dianalisa dari soalnya, dari kasusnya? Sudah? Oke. Silakan kelompok 1, mana yang merupakan dari gambar di atas, mana yang merupakan fisiologis? Nyeri pinggang. Oke, nih nyeri pinggang ya. Oke. Ini. Oke, nyeri pinggang sejak 2 minggu. Kemudian sulit tidur. Oke. Kaki bengkak ya. Oke, ini merupakan fisiologis dari kelompok 1. Ada lagi tambahan? Udah? Oke, sudah. Selanjutnya yang kelompok 2, mana yang merupakan komplikasi? Oke, 150 nih ya. Oke, 150. Protein urin positif 2. Oke.
Nomor 2. Udemnya positif 2 ya. Ini main udem ya. Oke. Ada lagi? Sakit kepala. Mana sakit kepala nih? Oh, ini sakit kepala. Oke, komplikasi ini 2 ya. Nah, terus? Ada lagi? Udah pas? Ada lagi? Yang komplikasi? Udah? Oke, lanjut kita. Udah? Oke, lanjut yang kelompok 3. Diagnosa? Oh. Untuk dari kelompok 1 dan 2 kan tadi udah disebutin kan Bu, apa saja. Jadi diagnosanya dari kelompok 3 yaitu preeklamsia ringan Bu, dengan keluhan fisiologisnya nyeri punggung dan insomnia atau susah tidur. Oke, preeklamsi. Iya, Preeklamsi masih ringan, Bu. ringan. Iya. Kenapa ringan? Preeklamsi? Dikarenakan masih sakit kepalanya masih ringan, terus Oke. untuk tekanan darahnya masih 150/100 mmHg. Oke, ya. Oke, dilihat lagi. Oke, kita Melakukan monitoring tekanan darah, lalu melakukan monitoring gerakan janin, terus serta memberikan edukasi tanda bahaya kepada ibu. Oke, edukasi tanda bahaya, monitoringnya juga. Oke, baik. Kita bahas satu-satu ya. Yang merupakan ini dari yang normal. Ini dari kelompok 1 adalah nyeri pinggang selama 2 minggu terakhir ya. Ini 2 sulit tidur pada malam hari. Kemudian kaki tampak bengkak. Ini 1 ya. Ya, kaki 3. 1, 2, 3. Ya? Ya. Oke. Kenapa ini menjadi ini fisiologis? Karena itu merupakan salah satu tanda-tanda ketiga yang masih normal, masih fisiologis. Oke, berarti ini masih dikatakan normal ya. Ya. Makanya masih 1, masih merupakan kategori fisiologis ya. Di mana yang ini bisa dilaksanakan dengan non farmakologi ya. Ini dia. Oke, lanjut kita yang kedua. Apa-apa aja yang merupakan komplikasi dalam kehamilan. Nah, dilihat ini nomor 2. 1. Dari tekanan darahnya 150. Kemudian apa lagi? Protein urin ya, protein urin positif 2 ya. Kalau normal berarti negatif ya. Kemudian udem tungkainya juga plus 2 ya. Kemudian sakit kepala ya. Oke. Ya, ini dia deteksi. Artinya sudah dapat membedakan kita mana yang fisiologis dan mana yang patologis. Oke. Lanjut. Ya. Oke. Ini tadi identifikasi kelompok. Nah, ini dia dapat kita jawab nih. Ya. Kalau untuk ketidaknyamanan normal. Nih, ketidaknyamanan normal. Ini ada tadi disebutkan nyeri pinggang, insomnia, udem ringan akibat kehamilan ya, perlu dibedakan udem yang patologis dan di sini masih ringan ya. Kemudian nih, tanda bahaya ini yang kelompok 2 ya. Nih, komplikasi kehamilan ini merupakan tanda bahaya. Dilihat dari tekanan darahnya ya. Dapat dilihat dari tekanan darahnya. Nih, tekanan darah di sini adalah 150. Oh, sorry. Ini tekanan darahnya 150/100, artinya melebihi dari tekanan darah normal ya. Tekanan darah normal kita adalah 100 sampai 130 ya, artinya dia melebihi dari 130 mmHg. Nah, kemudian protein urinnya positif 2, udemnya juga positif 2, disertai sakit kepala. Ini berarti adanya resiko preeklamsi ya. Nah, kemudian lanjut ke diagnosis. Nah, diagnosis di sini adalah, nih, betul kata temannya tadi ya, Nyonya R umur 29 tahun, G2P1A0, kehamilan 31 minggu dengan preeklamsi ringan. Ya, disertai ketidaknyamanan fisiologis berupa nyeri punggung dan insomnia. Jadi diagnosa kita nggak hanya yang patologis, tapi juga disertai dengan fisiologis yang bisa kita tangani untuk kebutuhan apa yang kita berikan pada ibunya nanti. Ya, itu dia. Oke, nih asuhannya apa yang diperlukan? Oke, monitoring tekanan darah. Kemudian gerakan janinnya masih aktif ya tadi. Kemudian edukasi tanda bahaya, istirahat dengan miring kiri ya, untuk menghindari nyeri punggungnya ya, atau menangani nyeri punggungnya. Nah, kemudian edukasi nutrisi, manajemen nyeri non farmakologi ya, dapat berupa senam tadi ya, dapat berupa kompres hangat juga bisa ya. Nah, kemudian kolaborasi dengan dokter SPOG atau OBGYN. Nah, persiapan rujukan sesuai standar bila kondisi memburuk. Ingat, rujukan dilakukan bila kondisi memburuk ya. Oke, lanjut. Oke, ini kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya. Artinya ingat, ibunya yang terbiasa atau nyaman itu bukan berarti abai. Jadi kita memang harus memperhatikan ibunya. Ya, kadang ibunya nih santai aja, gimana menganggap bahwa gejala kenyamanannya berupa biasa aja. Gitu.
gitu ya. Jadi nggak selamanya nyaman itu bukan berarti abai. Jadi satu yang perlu kita pahami adalah pahami pola, gimana keluhannya dipengaruhi trimester. Keluhan ibu ini sesuai nggak sama trimesternya, cocok nggak gitu, atau mungkin disebabkan oleh perubahan fisiologisnya. Nah, dan kondisi individual ibunya sendiri bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mulai dari yang aman nih. Yang aman apa? Edukasi dan intervensi non farmakologis. Ingat segalanya itu bukan dengan obat. Ya, jangan sedikit obat. Ingat itu ada dua nyawa, ada ibunya, ada janinnya ya. Jadi yang mana pada ibu hamil ini sangat sensitif atau rentan terhadap asupan obat ya. Jadi edukasi dan intervensi non farmakologis menjadi dasar asuhan. Nah, kemudian berikan safety netting. Safety netting ini seperti apa? Nah, jelaskan kapan harus kembali kepada ibu. Nah, siapa yang dihubungi jika terjadi sesuatu atau ibu dalam kondisi mengalami tanda bahaya yang seperti sebelumnya. Nah, kemudian tanda bahaya apa yang harus dikenali. Nah, itu yang memang harus diperhatikan ya. Nah, jadi sampai sini ada yang kurang paham dari penjelasannya? Paham? Paham, ya oke. Coba saya refleksi lagi ya. Nah, refleksi lagi, oke. Pada trimester 1 apa yang biasanya terjadi pada ibu hamil? Oke, mual muntah. Kemudian pada trimester 2? Ya, oke, nyeri punggung. Dan trimester 3? Sulit tidur. Oke, jika ibunya nyeri pinggang, apa yang bisa dilakukan? Kompres hangat. Cara tidur miring ke kiri. Oke. Ya, jadi itu yang beberapa yang bisa. Kemudian peregangan juga ya. Jadi ingat ya, peregangan juga bisa dilakukan. Jadi segalanya nggak harus dengan obat. Oke, sebelum saya tutup, kita coba refleksi dulu ya. Refleksi dari apa yang sudah dipaparkan hari ini. Nah, silakan siapa ada satu orang yang bisa menyebutkan dari refleksi untuk hari ini bagaimana? Oke, silakan. Tadi dari yang sudah dipaparkan, pada fisiologis mual muntah normal, tapi pada patologis kalau mual muntahnya berlebihan tidak beraktivitas itu harus dibawa ke harus konsultasi dengan tenaga medis. Oke ya, ingat ya, bisa kita dapat membedakan ini fisiologis dan patologis ya. Mual muntah yang biasa seperti yang temannya sebutkan tadi adalah mual muntah biasa yang masih bisa kita tangani dengan aturan makan atau pola makan diperbaiki ya. Tapi kalau sudah yang patologis itu adalah mual muntah yang mengganggu aktivitas ya, seperti yang temannya bilang tadi ya. Mengganggu aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain nih, bahkan sampai pingsan ya. Itu memang harus kita lakukan rujukan ke tenaga kesehatan atau langsung ke paskes nih, karena ini membutuhkan rujukan, nggak bisa kita tangani secara non farmakologis ya atau secara alami. Jadi untuk refleksi hari ini adalah diharapkan adalah kalian semua dapat membedakan ini mana yang fisiologis dan mana yang patologis. Oke, dari kasus tadi sudah saya baca juga, sudah saya simpulkan juga, sudah dapat juga kalian bedakan mana yang patologis, mana yang fisiologis, dan kalian dapat menyimpulkan diagnosanya bagaimana dan asuhan apa yang diberikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Oke, demikian untuk pemberian materi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan harap diingat mana yang patologis, fisiologis, dan dapat memberikan asuhan sesuai dengan tata laksana pada ibunya ya, kebutuhan pada ibunya. Oke, demikian untuk kelas hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Cipen jangan lupa absen ya. Setelah pembelajaran berakhir, sebagai tindak lanjut, mahasiswa mengerjakan tugas individu secara daring dalam bentuk diskusi dan refleksi kasus. Tugas berupa analisis studi kasus ibu hamil yang membuat identifikasi masalah, diagnosis kebidanan, prioritas masalah, serta rencana asuhan kebidanan berdasarkan referensi ilmiah yang relevan. Tugas diunggah melalui Google Drive sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.